Super ininya yang HD 204. Masuk dari Isa apa dari kamu? Masuk dari
Saat ini kita akan melakukan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja-gereja dari segala zaman di tempat. Marilah kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya minta tepuk tangannya dulu. Kita salam kiri kanannya yang belum kenal atau baru yang pertama kali untuk beribadah ke Reformasi Liturgi Church. Saya ucapkan selamat datang. Kita mau naikkan satu pujian kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Sama-sama katakan, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Say, I want to see you. I want to see you. Sing one more time. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Say, open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See, open the eyes of my heart, Lord. Say, open the eyes. I want to see you. Oh, 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 oh. I want to see you. Sing one more time. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Say, I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Come on, sing together, say holy. Holy, 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 you are holy. Holy, 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 you are holy. Holy, holy,
'Cause you are holy, 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 holy. I want to see you. Silakan duduk. Eli, Eli, lama sabachthani. Kalimat dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Indonesia berarti Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Jeritan dalam kehancuran oleh Yesus itu menjadi penggenapan nubuat dari kitab Mazmur 22 ayat 2 yang berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Jeritan dalam penderitaan dan kehancuran itu sesungguhnya adalah doa. Jeritan doa itu diserukan Yesus saat ia membawa pengalaman kehancuran dirinya di dalam doanya kepada Allah, yang disebut dan diperkenalkan kepada kita sebagai Bapa semua orang yang tanpa terkecuali. Eli, Eli lama sabachthani, mengingatkan kita dengan Allah Tritunggal itu. Salib yang sering menjadi gambaran dirinya membuat kita saat ini merenungkan ulang sejauh mana kita memaknai salib pengorbanan Kristus. Tuhanku di
wajahku pandang salibmu dengan iman kasihmulah ku puji terus seumur hidup. Katakan seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku. Shalom Broken Saints, salam Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Ya bersyukur hari ini kita bisa sama-sama merayakan Jumat Agung di Reformasi Liturgi Church. Sampailah kita pada liturgi dalam pengakuan dosa. Nah beberapa kali di Reformasi Liturgi Church maupun di RLST gitu ya, kita sempat membahas atau berbicara tentang Injil, berbicara tentang keselamatan. Dan saya yakin kita sampai pada suatu pemahaman bahwa ketika kita berbicara tentang Injil, ketika kita berbicara tentang keselamatan, itu tidak akan lepas kita, gereja tidak akan lepas dari yang namanya tanggung jawab sosial. Keselamatan tidak hanya berbicara tentang pribadi kita yang diselamatkan, di-convert gitu kata anak zaman sekarang ya, dari neraka kepada surga, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Ada satu keadilan sosial komunal yang kita usahakan di sana. Nah, tidak lepas juga dari pengakuan dosa dari Pastor Vinky di minggu lalu yang menyatakan bahwa Yesus ini bukan tokoh religius, tetapi Yesus ini adalah tokoh sosial, tokoh politik. Mungkin ya, hari ini Pastor Vink akan berkhotbah bahwa Yesus adalah tokoh pembebasan gitu ya, mungkin ya. Nah, maka sebenarnya perenungan tentang hal ini terus menghantui pikiran saya gitu, khususnya beberapa waktu belakangan ini. Kalau pada akhirnya kita diberikan anugerah untuk memahami, untuk menyadari bahwa Injil adalah berbicara atau salib adalah berbicara tentang tanggung jawab sosial, berbicara keselamatan adalah mengusahakan keadilan komunitas, maka ini kan sebenarnya gereja ataupun kita sebagai pribadi sedang bergerak dari dalam keluar. Sementara fenomena yang terjadi saat ini sebaliknya. Generasi ini sedang bergerak ke dalam. Dalam hal populernya isu mengenai mental health gitu ya, mengenai psikologi, di satu sisi saya sangat bersyukur bahwa kesadaran masyarakat tentang kesehatan mental itu terus meningkat. Tidak lagi tabu membicarakan tentang kesehatan mental. Tidak lagi perlu merasa berdosa atau merasa gila untuk datang ke psikolog atau ke konselor. Tetapi di sisi yang lain, akhirnya saya menemukan bahasa yang pas ya. Di sisi yang lain, berkembangnya pop psychology yang cenderung clickbait ya dan oversimplified, hal itu mendorong generasi ini untuk berpusat pada diri sendiri. Ditegur sama bos, oh saya mengalami trauma gitu. Ketika ada yang tidak setuju dengan pendapat kita, wah gaslighting nih, gitu kan? Atau ketika ada konflik, wah ini abusive nih, ini kantornya mulai abusive, gereja saya mulai abusive, toxic. Terus kalau bahasa sekarang tuh harus cut relationship, udah gak cocok lagi gitu ya. Nah dan ini terjadi di dalam semua hal gitu, karena saya bergerak di area human capital gitu ya. Itu pun terjadi gitu ya, menurut survei gitu, menurut riset, generasi sekarang Gen Z itu turnovernya yang paling tinggi. Karena begitu mereka nggak sebel sama bosnya, resign. Nggak pikir panjang gitu ya, mereka nggak suka sama lingkungannya, resign. Kurang lebih seperti itu. Seolah-olah seluruh dunia harus mengerti, kalau saya ini lagi bermasalah. Kalau saya ini lagi perlu dimengerti, saya ini lagi nggak baik-baik aja. Maka saya harus healing. Banyak lagu juga saya harus bahagia. Gereja kamu bikin bahagia enggak? Kantor kamu bikin bahagia enggak? Komunitas kamu bikin bahagia enggak? Kalau enggak, keluar. It's all about me. Semua bergerak ke dalam. Gereja pun demikian. Hal itu bertolak belakang dengan Injil.
itu bertolak belakang dengan salib. Kristus tidak pernah berpusat pada dirinya sendiri. Maka demikianlah harusnya kita, demikianlah harusnya gereja. Gereja harusnya tidak sibuk lagi dengan dirinya ke dalam, tetapi lebih-lebih harus memberikan pelayanan keluar seluas dunia yang membutuhkan. Seperti yang dikatakan oleh seorang tokoh Yesuit, cinta akan Tuhan yang tidak mengarah pada keadilan bagi sesama, itu hanyalah omong kosong dan lelucon belaka. Mari mengusahakan sebaik mungkin, karena hidup ini enggak melulu tentang kita. Karena hidup ini enggak melulu tentang diri sendiri. Cobalah sedikit melihat sesama dari bilik masalah kita, dari bilik penderitaan kita. Cobalah sedikit menyentuh tangan lain yang kotor dengan tangan kita yang juga belum bersih. Dalam hidup sehari-hari kita yang lebih banyak diisi oleh kerja keras dan keringat, dibanding liturgi dan doa yang khusyuk, maka sejatinya ketidakadilan, kebodohan, kemaksiatan, penderitaan, dan perjuangan akan membawa kita makin dekat dengan salib. Mari kita hening sejenak. Kita membawa doa pribadi kita kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, yang nampaknya lebih pandai berbicara dibanding melakukan apa yang kami bicarakan. Ampuni kami kalau dalam langkah kami seringkali kami menjauh dari salib dan bukannya malah mendekat. Ampuni kami yang seringkali kehilangan arah karena sepertinya kami terlalu sibuk dengan diri kami sendiri, terlalu melihat diri kami. Dan seharusnya kami mengikuti teladan-Mu. Bagaimana Engkau melihat dunia, bagaimana Engkau melihat segala sesuatu yang terjadi dan digerakkan oleh itu. Ampuni kami yang masih terlalu jauh ini, dan cintailah kami. Dan biarlah kasih-Mu mengalir di dalam kami, sehingga kasih itu dapat mengalir juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, petunjuk hidup baru. Ya, saya nggak nemu ayatnya gitu ya. Jadi saya pikir saya mau cerita aja sedikit ya. Saya mau bercerita dari sebuah cerita yang ditulis oleh Anthony de Mello dari Doa Seorang Katak. Jadi seorang peminum yang tersesat menyusuri lorong-lorong di kota. Nah pada waktu malam ia terperosok masuk ke dalam got. Selagi ia makin terperosok ke dalam air kotor dan berbau, ia mulai berteriak, kebakaran, kebakaran, kebakaran gitu ya. Beberapa orang yang lagi lewat mendengar dan segera datang untuk menyelamatkan orang itu. Setelah mereka menarik dia keluar, mereka bertanya, hei kenapa kamu berteriak kebakaran? Padahal nggak ada api. Rupanya nggak ada api gitu ya. Ia memberikan jawaban klasik, sebuah jawaban yang berupa pertanyaan, yang pertanyaan itu juga buat saya dan saudara di sini. Dia berkata begini, apakah di antara kamu akan datang menolong saya jika saya berteriak, badan saya kotor? Terima kasih. Kita siapkan hati kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan.
kita baca Alkitab, Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Roma 4 ayat 2-5. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Yakobus 2 ayat 21-24. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami diberikan lagi satu kesempatan untuk menghayati satu pengorbanan terbesar yang pernah dunia terima, di mana Kristus, Sang Anak, mati di kayu salib demi menebus dosa setiap kami. Dan biar kiranya kami boleh menghayati kematian Kristus bukan hanya sebagai satu hal yang membuat kami hidup bagi diri kami sendiri, namun mengubah cara kami hidup, cara kami melihat Kristus, melihat sesama kami dan melihat diri kami. Pakailah hamba-Mu di waktu ke depan, biar kiranya firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama, itu boleh menjadi satu hal yang mengubahkan seluruh kehidupan kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami siap menyambut firman Tuhan, kami berdoa. Amin. Shalom buat kita semua. Oke, cek. Oke. Selamat datang buat yang baru pertama kali bergabung dengan Reformasi Liturgi. Satu gereja yang kita punya visi gitu ya. Kita punya visi embodying Christ daily gitu ya. Di dalam visi kita juga ada beberapa aspek supaya nggak kaget gitu ketika kita masuk ke dalam firman Tuhan. Yang pertama, kita tuh punya satu moto, gimana kita menyapa satu dengan yang lain sebagai broken saints. Ada dua istilah yang paradoks gitu ya, orang yang broken yang terus berdosa, tapi di satu sisi telah dikuduskan, diselamatkan oleh Kristus gitu. Tapi tidak pernah kita menjadi unbroken, kita selalu under construction. Nah, makanya kita menyebutnya diri kita broken saints. Yang kedua, kita selalu bicara tentang mimbar yang pintar, karena kita percaya ada kesulitan untuk memahami teks, kita terpisah jurang waktu, ruang dan waktu dengan kitab suci yang kita pakai sebagai dasar spiritualitas kita. Oleh karena itu kita memerlukan studi yang lebih dalam, memerlukan satu pendalaman yang lebih, supaya kita memahami betul apa yang dimaksud oleh penulis, setidaknya mendekati sedekat-dekatnya apa maksud si menulis, ketimbang kita membangun asumsi kita tentang apa maksud Alkitab yang sebenarnya tidak dimaksudkan oleh Alkitab. Dan yang ketiga, kita sering bicara tentang liturgi sehari-hari, ya. Artinya reformasi liturgi tidak pernah menjadikan ibadah minggu sebagai pusat dari kehidupan spiritualitas sebagai komunitas ini. Karena hari Minggu menjadi satu momen komunal untuk kita beribadah bersama. Namun sejatinya spiritualitas selalu hidup di dalam kehidupan sehari-hari melalui hal-hal yang kita lakukan, hal-hal yang tampak remeh-temeh dan rutinitas. Ya, thank you buat tim musik. Tadi dengan sangat baik gitu ya, Kak Yulia sudah membahas atau sudah memberikan gambaran apa yang mau dibahas hari ini. Kita nggak pernah ngobrol ya, Kak Yul, tapi bisa sampai gitu, selalu begitu. Kalau yang sudah ikut, Roh Kudus bekerja gitu ya. Ada satu kayaknya kita tuh banyak melihat dari hal yang
lensa kita tuh cukup mirip. Jadi akhirnya ketika ada pelayanan pengakuan dosa, biasanya nggak jauh beda dengan apa yang akan dibahas, walaupun nggak di briefing dulu, gitu ya, secara natural. Nah, hari ini saya memberikan judul, oke, boleh kembali dulu. Oke, judul kita atau renungan kita hari ini, The Cross, A Paradox of Liberation. Kita akan bicara dari kata liberation, kira-kira sudah tahu mau kemana arahnya ya, tentang pembebasan. Izinkan saya mengklarifikasi dulu. Tadi Kak Yulia memang bilang betul ya, Yesus itu bukan tokoh religius, dalam arti religius saja. Kita membaca Yesus sebagai sosok religius karena kita hidup di zaman modern. Pasca di tahun 1700, revolusi Prancis memisahkan antara negara dan agama, antara yang sosial sama yang religius, yang politik dan religius. Zaman dulu, abad pertengahan, abad pertama, Yesus hidup nggak pernah begitu. Maka peraturan Taurat itu bukan hanya peraturan hidup keagamaan, itu peraturan kehidupan politik mereka. Bagaimana mereka harus menjalani kehidupan mereka dengan sesama mereka sehari-hari as a nation. Makanya nggak heran Yudaistik atau Yudaisme, Yahudi, bukan hanya agama, tapi juga bangsa. Ada leburan masif antara konsep sosial politik dengan konsep religius yang nggak bisa dipisah. Kalau kita membaca Yesus hanya sebagai sosok politik, kita akan kehilangan Yesus seperti apa yang sebenarnya yang ditampilkan oleh Alkitab, gitu ya. Nah, hari ini saya pengen melihat ada masalah ya. Kita selalu khotbah, selalu berangkat dari adanya masalah. Apakah bisa di next? Oke. Kenapa ya? Mana sih Jenny? Kurang mahal dia belinya kan? Oke. Nah, masalah yang pertama kalau kita lihat ya, selalu khotbah yang baik pasti khotbah yang seharusnya itu menjawab masalah. Itu ada masalah dan ada tujuan. Masalah yang pertama, kalau kita bicara tentang karya pengorbanan Kristus, itu seringkali dimaknai secara individualis. Bahwa saya hidup tentang diri saya saja. Maka kita secara terlalu self-centric di dalam merayakan pengorbanan Kristus. Yesus menebus saya, menyelamatkan saya, maka saya jadi orang merdeka. Maka saya bisa hidup sesuka saya. Seolah begitu. Individualis. Intinya adalah arahnya kepada diri sendiri. Tentu keselamatan bersifat personal. Tapi personal dan individualis itu dua hal yang berbeda. Personal artinya ada perjumpaan secara personal, secara eksistensial. Tapi dia bukan individualis. Individualis hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Lalu kemudian ada pemisahan antara iman dan tanggung jawab. Iman atau tanggung jawab sosial. Seolah-olah kita bisa beriman, percaya kepada Tuhan Yesus tanpa memikirkan komunitas kita, tanpa memikirkan bangsa kita, tanpa memikirkan di sekitar kita. Lalu kemudian hilangnya spirit rela berkorban, sehingga makanya ketika bicara tentang kematian Yesus, ya Yesus sudah mati buat saya, ngapain lagi saya berkorban? Seolah-olah begitu, bahasa kasarnya. Kita jadinya hidup kalau sudah hidup buat diri sendiri, ya pastinya kita tidak mau berkorban. Kalaupun mau berkorban, untuk diri sendiri, balik-balik arahnya. Lalu maka kita ingin memahami kembali makna pengorbanan Kristus secara utuh. Kita mau menghidupi pengorbanan Kristus sebagai liturgi sehari-hari. Sehingga akhirnya kita dapat melihat bahwa seharusnya salib itu membawa kita hidup untuk Allah dan sesama dan bukan untuk diri sendiri. Nah, menarik ayat yang tadi yang saya pakai, ayat yang tadi dibacakan oleh Lea, dengan sangat baik tadi Lea sudah baca. Kalau kita lihat sekilas, dua ayat ini adalah ayat yang sebenarnya adalah kontras, gitu ya. Paulus bicara tentang keselamatan itu hanya karena iman, gak ada perbuatan di dalamnya. Kalau kita baca seluruh kitab Roma, berkali-kali Paulus ingin menekankan bahwa gak ada perbuatanmu di dalam keselamatan. Maka keselamatanmu hanya karena iman. Sedangkan Yakobus mengatakan gak cukup iman saja. Kamu perlu perbuatan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi dua ini seolah kontras, gitu ya. Kesannya kontras. Dua-duanya bahkan menggunakan beberapa tokoh sebenarnya. Tapi saya ambil satu tokoh yang utama di sini, yaitu Abraham. Abraham dipakai di sini. Dan menariknya, si Abraham dipakai oleh oleh Paulus untuk menunjukkan, lihat tuh, Abraham tuh diselamatkan, dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi hanya karena iman. Tapi Yakobus bilang, lihat tuh Abraham diselamatkan bukan hanya karena iman, tapi juga karena perbuatan. Mana yang benar kira-kira? Pertanyaannya, siapa benar? Kalau siapa benar berarti ada yang salah, ya kan? Maka pertanyaannya kita perlu mengelaborasi lebih dalam, gitu ya. Maka pertanyaannya, apakah salib Kristus? Kan kita merefleksikan ini dari pengorbanan Kristus,
membuat manusia bebas dari tuntutan perbuatan dan hanya memerlukan iman. Atau sebaliknya, membuat manusia harus menghasilkan perbuatan supaya diselamatkan karena tidak cukup iman. Maka kita akan lihat sama-sama. Apakah iman dan perbuatan atau iman versus perbuatan? Kalau Paulus melihat seolah-olah iman itu versus perbuatan. Kalau Yakobus melihat iman dan perbuatan harus sama-sama ada. Maka di sini saya tidak akan membahas dogma teologi gitu ya, maksudnya konsep keselamatan. Tapi kita akan membahas bersama-sama melihat lebih dalam. Nah, pertama kita perlu menyadari ada kesamaan tekstual antara dua kitab ini. Kesamaan tekstual adalah yang pertama, dua-duanya memainkan kata iman dan perbuatan dalam serta keselamatan sebagai kata kunci. Lalu yang kedua, dua-duanya menggumuli persoalan hubungan iman dan perbuatan dalam konteks keselamatan. Dan yang ketiga, dua-duanya mengambil tokoh perjanjian lama khususnya Abraham sebagai role model. Nanti di selain Abraham, si Paulus menggunakan Daud, si Yakobus menggunakan Rahab, ayat berikutnya. Dan keduanya, dan terakhir kalau kita lihat, dua-duanya menggunakan model argumentasi campuran. Dia udah buat statement, dia jelasin, kasih contoh, statement jadi induktif dan deduktif secara bercampur. Nah, itu kesamaan tekstual. Semakin memperkuat, kalau mereka sama-sama menggunakan hal ini, secara tekstual seolah-olah mereka ini bertentangan dalam melihat hal yang sama. Seolah-olah begitu. Tapi kita akan mendalami. Pertama mari kita lihat surat Paulus kepada jemaat di Roma. Ini surat yang paling disukai oleh Protestan gitu ya. Oleh Protestanisme sangat menyukai ayat ini karena surat ini dianggap sebagai satu konsep keselamatan, dogma Paulus, doktrinnya Paulus itu begitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kita mau mendalami lebih dalam teks ini. Saya pernah bahas teks ini tahun lalu di Paskah gitu ya, tapi kali ini kita akan melihat dalam komparasinya dengan Yakobus. Nah, surat Roma itu ditujukan kepada orang Yahudi Kristen dan orang Kristen non-Yahudi. For your information, ketika Roma ditulis, orang Kristen masih belum menjadi agama sendiri, masih menjadi part of Yahudi. Secara historis setelah tahun 85 Masehi, sekitar 85-90 Masehi, barulah orang Kristen itu menjadi agama sendiri. Jadi ketika orang bilang menjadi Kristen dalam konteks sebelum tahun 85 itu, menjadi Kristen it means menjadi Yahudi. Ya, jadi Kristen itu salah satu denominasi di dalam Yudaisme. Yudaisme itu banyak sekali denominasi, ada sekte Qumran, Eseni dan sebagainya. Salah satunya Kristen. Nah, tema dari kitab ini adalah kalau kita lihat semua orang berdosa dan diselamatkan oleh anugerah. Kita akan menemukan sepanjang kitab Roma bahwa ini berulang-ulang kali dikatakan bahwa semua orang berdosa dan diselamatkan oleh anugerah, dan melalui iman mereka menerima keselamatan itu. Gitu ya. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Namun, kita perlu mencatat pernyataan dari Epicenders bahwa adalah keliru bila kita menganggap kitab Roma adalah kitab dogmatik. Seperti yang dilakukan oleh para reformator. Tentu ada unsur itu. Kita bisa melihat hal itu di kelas perjanjian baru ya, New Testament on Paul, kita membahas bahwa kitab Roma kitab pastoral, bukan kitab dogma. Nah, tujuan kitab Roma juga sebenarnya bukan untuk mengajarkan sebuah dogma, tetapi untuk mengatasi masalah perpecahan antara Yahudi Kristen dan non-Yahudi, antara Gentiles, agar mereka tuh dapat bersatu sebagai umat Allah. Ada perpecahan di situ. Nah, ada satu catatan yang bagus dari Kloseker, dia bilang, there was no place on earth where the universalism of Paul's sense of calling could be put in practice more directly than in Rome, where people from all parts of the empire and from all culture or cultural backgrounds met and mingle. Jadi, dalam konteks Roma itu mungkin kita bisa membayangkan Jakarta kali ya. Dalam konteks Indonesia kita bisa membayangkan Jakarta. Kita di sini ada yang dari NTT, dari Sangir gitu ya, dari mana saja, dengan cultural difference yang berbeda-beda. Atau kalau secara internasional mungkin kita bisa melihat New York misalnya, gitu ya, dari melting pot sekali. Nah, Roma tuh begitu, semua orang dengan berbagai kultur yang berbeda-beda ada di situ, dan susah sekali mereka bersatu, susah sekali di dalam iman mereka bisa bersatu. Sering terjadi pertengkaran. Nah, masalah perpecahan yang dialamatkan dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma sebenarnya ini adalah hasil dari migrasi kembali orang Kristen, Yahudi Kristen ke Roma pasca meninggalnya Kaisar Claudius pada tahun 54. Nah, Roma itu ditulis sekitar 57. Begini, biar lebih gampang. Jadi tahun 49
Suetonius mencatat bahwa tahun 49 Masehi, Suetonius ini sejarawan Roma, jadi dia mencatat ada terjadi pengusiran. Kaisar Claudius membuat keputusan orang Roma ini, orang Kristen atau orang Yahudi mesti diusir dari Roma. Kenapa? Karena mereka berantem, bikin ribut, gara-gara sosok namanya Chrestus. Kristus ya. Apakah salah tulis? Para ahli menebak si Suetonius salah tulis. Maksudnya mungkin Kristus, Mesias. Tapi di sini pakai epsilon gitu ya. Kristus, bukan pakai iota. Nah, intinya gitu ya. Gara-gara itu diusir si orang Yahudi. Namun ketika si Claudius pamannya Caligula yang menggantikan Caligula, meninggal, otomatis aturan yang sementara itu, bukan aturan yang, Roma tuh kalau buat peraturan tuh kompleks, harus ada senat, segala macam dan sebagainya. Nah, tapi kalau aturan hanya dari kaisar saat itu, maka itu hanya berlaku pada masa hidupnya. Ketika dia meninggal, peraturannya mati, ikut dengan dia. Maka pada masa itu, orang Yahudi Kristen yang telah meninggalkan Roma, kembali ke Roma. Ingat ya, kalau kita lihat kisah para rasul, kekristenan itu berkembang dari Yahudi. Dari orang Yahudi dulu. Di Yerusalem dulu nih, murid-murid adalah orang Yahudi. Baru berkembang. Nah ketika mereka kembali ke Roma, di situ telah terjadi nggak mungkin kan mereka tidak jalan, orang Yahudi non-Kristen, gara-gara orang Yahudi mereka nunggu mereka balik baru berjalan tuh gereja, nggak mungkin. Maka gerejanya jalan, jemaatnya jalan. Tanpa orang Yahudi Kristen sebagai pemimpin. Maka menjadi pertanyaan, siapa berhak menjadi pemimpin dan menentukan arah aturan jemaat? Yahudi Kristen atau non-Yahudi Kristen? Menurut orang Yahudi, nggak mungkin. Hanya mereka yang pantas. Dan ini menjadi masalah. Maka keberdosaan universal dan keselamatan karena anugerah melalui iman, tanpa adanya andil perbuatan baik, yang sering diucapkan oleh Paulus itu bertujuan untuk menjawab masalah ini. Oh, saya udah ternyata belum ikutan di sini, sorry. Nah, jadi melawan pandangan bahwa adanya aspek manusia dalam keselamatan, khususnya faktor ras yang superior dari yang lain. Orang Yahudi itu melihat dirinya sangat superior daripada yang lain. Kecenderungan melihat begitu. Orang-orang Yahudi merasa lebih superior, at least dalam konteks Roma, karena mereka memiliki hukum dan mempraktikkan hukum sehingga mereka layak menjadi pemegang kunci dalam jemaat di Roma. Kebanggaan etnisitinya mereka dibawa ketika mereka menjadi Kristen, mereka masih memegang itu. Maka mereka merasa, no, harus kita nih. Harus kita yang berkuasa. Maka orang-orang Kristen non-Yahudi merasa sebaliknya, ini malah sebaliknya, mereka merasa bahwa orang Yahudi telah menolak Yesus Kristus. Makanya Paulus tuh menolak kalau Yahudi itu nggak diselamatkan lagi kan di dalam kitab Roma. Mereka menganggap si yang Yahudi non-Kristen, orang Kristen non-Yahudi, yang merasa bahwa orang Yahudi itu yang telah menolak Yesus. Nggak pantas kamu kembali, kamu berkarya di sini, karena kamu tuh sudah menyalibkan Sang Juru Selamat. Maka kamu itu bukannya superior, malah kamu lebih rendah. Berantem. Maka masalah utama yang ingin diselesaikan oleh Paulus adalah perpecahan jemaat yang di dalamnya terdapat legalisme. Gitu ya, legalisme dari pihak Yahudi. Apa sih legalisme? Legalisme itu Taurat, basically dia merasa bahwa perbuatan baik, perbuatan hukum, dan etnis Yudaistik adalah faktor penting dalam menerima keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus. Jadi harus, kamu boleh percaya sama Yesus, tapi kamu nggak bisa melakukan hukum. Dan ini dilawan sama Paulus, di Galatia juga dilawan. Tapi ada yang lain, yaitu anti-Yudaisme dari non-Kristen Yahudi yang melihat bahwa Yahudi sangat buruk, karena seolah-olah menjadi aktor dari penolakan terhadap Yesus. Oleh karena itu, pengorbanan Kristus di kayu salib, gitu ya, sebagai sebuah embodiment of His grace dalam konteks Roma, adalah untuk menunjukkan bahwa Yahudi maupun non-Yahudi sama-sama bersalah di hadapan Allah dan sama-sama tidak berhak atas keselamatan. Nah, Paulus ingin membawa kepada argumentasi retrospektif. Apa itu? Dia ingin mendorong kembali. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan sudah di dalam keselamatan. Mereka hidup di dalam keselamatan, maka Paulus ingin membawa mereka untuk melihat kepada sebelum mereka selamat. How to be saved. Tujuannya untuk membahas kepada di sini nih. Retrospektif itu mundur, melihat ke belakang. Maka Paulus ingin mengarahkan mereka untuk melihat bahwa kamu tuh diselamatkan karena kasih karunia melalui iman tanpa adanya perbuatanmu. Maka dia melihat ke belakang. Dengan melihat ke belakang, Paulus ingin membawa mereka ke depan.
Kalau kamu diselamatkan hanya karena anugerah dan bukan karena perbuatanmu, maka kamu, mau Yahudi maupun non-Yahudi, tidak ada yang lebih baik. Semuanya sama. Maka keselamatan itu justru membuat kamu merasa malu atas siapa dirimu. Bukannya bangga terhadap etnis tertentu, terhadap praktik hukum tertentu. Dia melihat ke belakang. Dengan melihat ke belakang, Paulus ingin menunjukkan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Paulus sedang berkata, tidak ada sama sekali andilmu sehingga kamu selamat. Semua karena anugerah Allah yang kamu terima melalui iman, sehingga tidak mungkin baik yang Yahudi dan kamu, baik yang non-Yahudi, lebih baik dari yang lain. Kamu semua sama-sama broken. That's why kita menggunakan istilah broken saint juga di sini untuk menunjukkan kita semua sama di mata Allah, kita semua sama-sama pendosa. Di mata hukum Tuhan, kita semua sama-sama orang bersalah yang tidak bisa menyelamatkan dirinya. Maka semuanya sama-sama berdosa sehingga semuanya tidak memiliki apapun untuk dibanggakan dan tidak ada alasan untuk mengeksklusi yang berbeda karena semuanya sama. Jadi it is full kalau kalian tuh merasa yang Yahudi lebih baik. Kamu bodoh sekali kalau kamu merasa kamu lebih baik dari yang lain. Kamu melupakan siapa dirimu. Kamu melupakan penebusan yang kamu terima. Yang adalah hasil dari kasih karunia Allah. Bukan karena perbuatan. Maka itu yang diinginkan. Ingin disampaikan oleh Paulus. Maka kasih karunia yang diwujudkan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Yang diterima melalui iman dalam konteks Roma, bukan sebuah pengajaran doktrinal, melainkan untuk membangun prinsip hidup komunal. Pengorbanan Kristus membunuh arogansi dan sikap narsistik, bahwa saya bisa berdasarkan performance religius saya untuk memperoleh keselamatan itu. Faktanya, we are nothing. We are broken. Semua kita hancur. Maka tidak ada kebanggaan diri di sini. Sampai di sini kita melihat kitab Roma ingin meruntuhkan kebanggaan diri itu yang tujuannya untuk membangun kehidupan komunal. Bagaimana dengan Yakobus? Gitu ya. Kalau kita lihat di dalam surat Yakobus agak sedikit berbeda. Nah, surat Yakobus ini bukan ditujukan kepada pihak yang sama seperti yang ditujukan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Surat Yakobus itu ditujukan kepada orang Yahudi Kristen di luar daerah Palestina atau disebut sebagai diaspora. Diaspora itu kata yang muncul diaspora itu pertama muncul di dalam kitab Yakobus. Artinya 12 suku di perantauan. Nah, ada dua pandangan. Yang pertama melihat ya, kalau kita melihat bahwa tema si Yakobus adalah perfection. Douglas J.Mu dia bilang bahwa tema dari kitab ini adalah perfection, diulang berkali-kali dan merujuk kepada kekudusan. Mengapa perfection? Karena ini terkait erat dengan konsep Yudaisme. Yudaisme itu percaya, orang Yahudi itu percaya bahwa perfection itu adalah cara untuk mendapatkan keselamatan. Kita harus perfect dalam menghidupi hukum Taurat dan sebagainya. Tapi ada pandangan yang lain dari Scott McKnight di dalam International Commentary. Nah, dia melihat bahwa Jewish theology yang sangat menekankan, dia memang melihat itu God and ethics, God di satu sisi menjadi fokusnya, dia selalu melihat Allah yang aktif, itu sangat adalah Allah Yahudi, sangat Yahudi. Dan dia melihat bahwa Allah berulang kali dikaitkan dengan pemberi hukum, ya dan sebagainya. Semua potret tentang Allah dalam konteks Yakobus terkait dengan lensa Yudaisme. Maka kitab Yakobus ini sangat Yudaistik sebetulnya. Dan tidak heran dia ditujukan kepada orang-orang Yahudi di perantauan. Ada yang bilang bahwa ini lambang gereja, tapi sepertinya agak menjauh gitu, kalau itu gereja. Lebih tepatnya mungkin adalah orang Yahudi Kristen yang ada di perantauan. Anda nggak mungkin dia bicara Yesus sebagai Tuhan kalau misalnya itu orang Yahudi yang tidak menerima, orang Yahudi secara umum gitu ya. Nah, kalau kita bicara yang tadi tentang Allah, sekarang kita lihat tentang ethics. Dalam konteks ethics kita akan melihat bahwa isi narasi Yakobus itu terkait how to live. How do we live our lives as God's chosen people? Sebagai orang-orang pilihannya Tuhan. Dan akhirnya kalau kita lihat secara tujuan, ada banyak tujuan di situ ya. Scott McKnight menandai bahwa tujuan dari surat Yakobus itu ingin mengatasi si penulis ini, yang disebut Yakobus gitu ya,
untuk mengatasi masalah socio-economic justice, etika berbicara, perbuatan baik, belas kasih kepada yang terpinggirkan, loving God, loving others, menolak cobaan untuk melakukan kekerasan, pastoral care, dan kepedulian kepada para musafir, orang-orang yang pengembara yang harus diterima di dalam rumah-rumah jemaat gitu ya. Ini banyak sekali masalahnya. Tapi pertanyaannya, mengapa Yakobus membahas semua topik dan masalah itu? Apakah ada masalah utama dari itu semua? Jangan-jangan nih, ini cuman kasus, cuman case demi case yang muncul dari satu hal yang menjadi akar masalah. Apa yang ingin dilawan oleh Yakobus sebetulnya? Maka saya meminjam istilah dari Dale B. Martin, bahwa yang dilawan oleh Yakobus adalah some kind of pietism. Pietism itu adalah satu gerakan kekudusan. Belum muncul pietisme tentu, anakronis kalau kita mengatakan pietisme seperti yang kita kenal sekarang. Tapi ada gerakan yang seolah-olah seperti pietisme, gerakan kekudusan yang merasa bahwa ini hidup saya ketika saya berhubungan dengan Tuhan, it's all about me. Saya bagaimana tidak berinteraksi dengan luar dan sebagainya, bagaimana saya jangan sampai berbuat dosa gitu ya. Pietisme zaman sekarang tuh muncul kayak begini, jangan ke bioskop duniawi gitu ya, itu contoh pietisme zaman ini. Jangan, kalau pacaran jangan pegangan tangan, happy birthday jangan, temannya aja yang happy birthday. Banyak sekali. Bukannya saya mempromosikan begitu ya, bukannya mempromosikan juga, balik lagi. Tapi begini, pietisme itu selalu melihat pada diri sendiri sebetulnya. Dia melihat kerohanian secara individualistik. Bahwa saya nih hati-hati nih saya bergaul sama yang non-Kristen nih, saya bisa menjadi ketularan dosa dia nih, jadi kafir saya gitu ya. Pietisme begitu. Ya. Login ya, hati-hati nanti saya login gitu ya, dibuat login saya. Itu ada banyak sekali bentuk pietisme yang sebenarnya masih hidup kok sampai hari ini, maka khotbah ini akan menjadi relevan ke situ. Pietisme itu arahnya kepada diri sendiri, seolah-olah saya harus menjaga, saya harus terpisah dari yang lain, supaya saya tuh bisa tetap kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Pietisme itu seperti itu. Dan ini kebalikan dari legalisme. Ada miripnya dengan legalisme tapi agak berbeda. Nah, semua topik yang diangkat oleh Yakobus menentang kehidupan orang percaya yang terpusat pada diri sendiri dan yang menyebabkan masalah-masalah tadi. Ketidakadilan, ketidakpedulian, iman tanpa perbuatan, si kaya menindas si miskin tempted untuk melakukan kekerasan. Nah, kalau kita perhatikan ayat tentang jangan melakukan kekerasan itu pada pasal 3 atau pasal 4 Yakobus itu merujuk kepada orang-orang yang tertindas. Bayangin di dalam situasi tertindas, si orang-orang kan orang Kristen itu cukup cukup multi structure gitu ya. Ada yang tuan, ada yang hamba, dan yang hamba tuh merasa wah jahat banget. Kita tuh Tuhan gue jahat nih. Atau mungkin yang hamba merasa orang Kristen yang hamba, yang tuannya bukan orang Kristen mungkin gitu ya. Gue harus lawan nih kayak begini-gini nih. Gak tahan nih, ada sense pemberontakan. Tapi yang dia juga mengatakan kepada yang kaya, ya kamu harus memperhatikan yang miskin. Yang marginal harus diperhatikan. Makanya tentang iman tanpa perbuatan, kalau kita lihat di atasnya, itu kan sebenarnya itu kan tentang keadilan sosial sebelumnya. Sebelum dia bicara tentang iman tanpa perbuatan. Maka dikasih contohnya, Yakobus memberikan contoh, bodoh, kok lu bilang hangatkan dirimu tapi kamu gak kasih baju ke orang itu? Bego banget gitu ya. Jadi kayak ada pemisahan, gak mungkin. Jadi ada satu perbuatan yang ingin didorong oleh si Yakobus. Maka semua topik yang diangkat, kalau kita lihat Yakobus menekankan pentingnya perbuatan sebagai kritik bahwa apa gunanya kamu percaya kepada Allah kalau kamu hanya hidup untuk dirimu sendiri. Nggak mungkin seperti itu. Dan iman Kristen nggak pernah bicara tentang iman yang sendiri, saya dan Tuhan saja. Makanya Yesus menafsirkan ulang dan merangkum hukum Taurat menjadi dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Selalu vertikal and horizontal. Dan ini yang hilang dari kehidupan jemaat Yakobus. Jemaat yang menjadi alamat Yakobus memberitakan suratnya ini. Yakobus menyebut iman tidak cukup sebagai langkah untuk membangun kehidupan komunal. Nah kalau kita lihat begini,
Kita supaya lebih gampang, kalau yang tadi retrospektif, maka si Yakobus itu prospektif sifatnya. Dia melihat bahwa kalau kamu sudah ada di dalam keselamatan, maka keselamatan itu seharusnya prospektif kepada perbuatan, menghasilkan perbuatan. Dan perbuatan ini menghasilkan bukan perbuatan saya dengan Tuhan saja, tapi perbuatan saya dengan komunitas hidup bersama. Bagaimana saya bertanggung jawab terhadap sekitar saya. Sehingga kembali lagi melalui itu kamu sudah mencerminkan imanmu. Imanmu menghasilkan perbuatan dan melalui perbuatan kita melihat bahwa kamu adalah orang yang beriman. Jadi nggak ada iman tanpa perbuatan. Yakobus lagi ngomong gini, it's nothing, nggak ada. Seolah-olah nggak ada. Kamu bisa ngomong kamu punya iman. Setan juga percaya Yesus Tuhan cuma satu. Tapi it's not faith. Tubuh tanpa roh pada hakikatnya mati kan, mayat. Mayat itu bukan manusia. Maka tidak ada iman yang begitu. Maka kalau kita lihat the cross and liberation di sini, bentar ada sedikit. Kalau begitu yang dimaksud oleh Yakobus adalah soal bukti dari iman dalam menghidupi keselamatan dan bukan bicara iman sebagai pelengkap untuk mencapai keselamatan. Jadi beda ya. Kalau Paulus itu tadi di luar, how to be saved. Kalau Yakobus, how to live our salvation. Jadi beda. Dua konteks yang berbeda. Nah, kalau begitu ya, dia melihat bahwa ada buah yang seharusnya. Ada bukti dari iman. Buktinya apa? Kamu tidak hidup lagi bagi dirimu sendiri, tapi kamu memperhatikan orang di sekitarmu. Iman tidak mengarahkan seseorang untuk hidup bagi dirinya sendiri. Itu yang ingin dikatakan oleh Yakobus. Pietistik atau pietisme itu merasa bahwa iman itu hanya tentang saya dan Tuhan. Dan itu yang dilawan. Bahkan ini bisa menjadi ujungnya asketik gitu ya. Asketik itu sampai memisahkan diri gitu ya. Ada yang bertapa, ya nggak mau keluar dari goa, kalau zaman dulu goa. Ya belum kayak sekarang gitu ya. Nah, cuman buat apa? Karena kalau saya keluar saya akan tercampur dengan mereka di sana. Saya jadi unholy gara-gara mereka. Apalagi jalan-jalan sama Bung Freddy gitu ya. Jangan, contoh. Seolah-olah begitu. Nah, iman itu membuahkan tindakan pembebasan yang nyata. Tidak mungkin iman itu tidak membebaskan. Maka iman itu harus membuahkan tindakan pembebasan yang nyata. Jika tidak, itu adalah iman yang mati. Apa gunanya kamu percaya kalau imanmu hanya tentang kamu dan Tuhan? Seolah-olah begitu. Maka kalau kita lihat, kita elaborasi bersama antara Yakobus dan Paulus, kita akan menemukan gini. Di Roma, Paulus itu menemukan masalahnya adalah legalisme, arogansi, narsistik gitu ya, merasa diri superior. Di Yakobus memiliki masalah pietisme, kerohanian individualis, hanya untuk diri sendiri. Seperti yang Kak Yulia tadi sempat angkat. Ya hidup dunia sekarang, dunia yang sangat individualis, merasa bahwa ini semua tentang saya. Terlalu merasa fokus kepada diri saya, sehingga akhirnya kita lupa bahwa kita tuh bukan pusat dari tata surya. Kita merasa dunia tuh, the world revolves around me. Dan ini menjadi masalah. Ini masalah yang harus diselesaikan. Nah, solusi dari Paulus sifatnya retrospektif. Kamu mengingat kembali, kamu kembali mengingat siapa kamu, bahwa kamu diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman saja. Karena anugerah yang kamu terima oleh iman, maka kamu nothing. Dengan mengingat bahwa kamu nothing, kamu harus meninggalkan legalisme, arogansi, narsistikmu itu, merasa diri superior. Kalau Yakobus memberikan solusi prospektif, keselamatan tidak cukup, iman harus ditambah dengan perbuatan. Atau iman harus menghasilkan, harus prospect to works, harus menghasilkan perbuatan. Kalau tidak, maka itu bukan iman. Maka itu solusi untuk membantah, menegasi konsep iman yang individualis itu. Maka hasil dari konteks Paulus, saya dan sang lian, mereka yang dengan kultur bersama yang percaya kepada Yesus namun berbeda, sama hasilnya dengan mengingat secara retrospektif. Mereka mengingat bahwa kita tuh sama, tidak ada bedanya. Sedangkan kalau Yakobus hasilnya adalah social justice dan kepedulian kepada sesama. Dan keduanya bicara tentang kehidupan komunal. Nggak ada yang bicara tentang kehidupan sendiri. Coba cek Alkitab, baca dengan sesama. Adakah Alkitab yang mengarahkan kita hanya fokus kepada diri sendiri? Apalagi dengan kaitannya tentang iman kepada Tuhan Yesus, nggak ada. Bukti bahwa Paulus terus menulis kitab
Seven Undisputed Letters of Paul, dan tulisan-tulisan yang lain, itu semua menunjukkan bahwa Paulus tuh ingin mengatasi masalah. Masalahnya selalu relasi, selalu kehidupan kita dengan sesama, ataupun dengan di luar komunitas. Selalu begitu. Maka tidak ada yang bicara tentang diri sendiri. Maka kalau kita lihat di dalam, kita refleksikan dalam konteks salib Kristus bagi Paulus melepaskan orang percaya dari tuntutan performance yang tidak bisa dicapai. Hari ini kita seringkali menjadikan performance sebagai nilai diri seseorang. Bahwa kamu tuh harus perform religiously, perform apa lagi di dalam dunia kerja, maka nilai dirimu tergantung kepada itu. Bukan berarti kita nggak boleh perform, tapi apakah performance menjadi driver dari kehidupanmu? Dan itu yang dilawan. Karena nggak mungkin kamu bisa dengan performance-mu bisa mencapai standarnya Tuhan. It's nothing. Karena dosa itu bukan hanya kamu mencuri, bukan hanya kamu membunuh, bukan hanya kamu melakukan hal yang tidak senonoh. Itu adalah buah dari dosa. Dosa itu sejatinya adalah kehidupan yang terarah kepada diri sendiri. Ketika Adan dan Hawa memilih untuk mengambil memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka memilih untuk mengubah pusat hidupnya dari Tuhan kepada diri sendiri. Pusatnya menjadi diri sendiri. Dan that is the problem of sin, adalah kehidupan yang self-centric. Kamu mau beribadah, orang Farisi itu sangat perfect loh di dalam melakukan hukum Taurat. Tapi hanya satu masalahnya, siapa pusatnya? Diri sendiri. Dan itu masalah serius. Maka kalau kita nih arahnya kepada diri sendiri, kita nggak mungkin mencapai keselamatan. Nggak mungkin. Kita diciptakan untuk berpusat kepada Allah, nggak mungkin. Hari ini juga kita ada di sini. Apakah benar seluruhnya karena kita mengasihi Tuhan? Adakah orientasi kepada diri sendiri? Pasti ada. Pasti ada. Pusatnya diri sendiri. Nah itu dosa. Dan hasilnya banyak sekali perbuatan-perbuatan. Maka tidak mungkin kita selamat. Kalau Yakobus melihat bahwa salib Kristus itu memenjarakan. Kalau yang satu seolah membebaskan, melepaskan dari tuntutan performance. Yang satu tuh kesannya memenjarakan. Orang percaya ke dalam tanggung jawab sosial yang tidak dapat hindari. Seolah-olah you have to perform. Kalau yang satu you don't need to perform anything. Because kamu diselamatkan karena anugerah. Tapi yang satu seolah-olah kamu harus perform. Seolah-olah kontras kan. Salib Kristus seolah-olah memenjarakan orang percaya ke dalam tanggung jawab sosial yang tidak dapat dihindari. Ini sebuah paradoks sebenarnya. Namun menariknya, apa yang sama dari mereka berdua? Keduanya sama-sama membebaskan dari kehidupan self-centric. Dua narasi yang berbeda, dua teks pendekatan yang berbeda, tapi punya satu gerak yang sama. Yang ingin dibebaskan adalah self-centric-nya. Berpusat kepada diri sendiri. Itu yang ingin dibebaskan. Maka pengorbanan Kristus menunjukkan bahwa kita sebegitu jahatnya sampai tidak ada ruang dari perbuatan kita mampu menyelamatkan kita. Berdasarkan Roma, kita memahami hal itu. Tapi di saat yang sama, pengorbanan Kristus menjadi undangan yang tak terelakkan, bahwa saya yang tak mampu menyelamatkan diri sendiri, sekarang saya dalam anugerahnya malah dipanggil untuk menghasilkan perbuatan yang nyata. Jadi tidak bisa berhenti hanya kepada self-pity, merasa bahwa oke, gue ini udah tidak punya apa-apa, gue berdosa dan berhenti di situ, tidak ada hasilnya. Gak bisa. Maka berdasarkan brokenness, tidak mampu menyelamatkan diri sendiri, kita diajak untuk embrace each other, yang adalah sesama orang-orang yang rapuh. Dari Roma kita belajar itu. Dan kita melihat bahwa dari Yakobus kita belajar, melalui perbuatan iman kita diajak untuk bertindak bagi sesama dan bagi mereka yang terpinggirkan. Karena Yakobus menaruh concern yang serius terhadap mereka yang tidak dianggap. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya apa yang dibebaskan melalui karya salib Kristus itu? Dan inilah paradoks dari pembebasan itu. Kita dibebaskan dari hukum dosa. Kita mengenal semua istilah itu. Tapi kita perlu menerjemahkan hukum dosa itu apa. Yaitu kita dibebaskan dari diri kita sendiri. Dari kebebasan itu sendiri. Yakni dari kebebasan yang berpusat pada diri kita sendiri. Maka salib Kristus mengajak kita keluar dari situ. Kita yang tadinya hanya hidup untuk diri kita sendiri, dibukakan untuk melihat kepada Kristus yang tidak hidup buat dirinya sendiri, yang merelakan dirinya rapuh, mati di kayu salib, telanjang di atas kayu salib, dipermalukan, diludahi. Semuanya untuk menunjukkan bahwa this is the life. Inilah hidup yang seharusnya,
yang kamu miliki, hidup yang tidak lagi pusatnya kepada dirimu sendiri, tetapi kepada yang lain. Yang lain, kepada Allah dan kepada yang lain. Maka kebebasan itu malah membuat kita dipenjarakan ke dalam kehidupan untuk Allah dan sesama. Dan inilah paradoks. Tadinya kita berpikir keselamatan berarti saya bisa hidup seenaknya, saya sudah selamat, saya bisa masuk surga. Even kita tuh dibebaskan dari keinginan masuk surga bahkan. Karena kehidupan masuk surga ini kehidupan yang parah sebenarnya, yang cukup problematik. Kenapa? Bukannya saya menentang one day kita pergi, kita masuk surga, bukan. Tapi motif atau tujuan dari keselamatan bukan surga, tapi Kristus, Allah itu sendiri, dan sesama kita. Amin. Nggak mungkin. The moment kita menjadikan surga sebagai tujuan hidup kita, tujuan keselamatan kita sedang menjadikan Kristus sebagai alat dan bukan tujuan. Alat untuk mencapai apa? Mencapai yang kita mau. Dan alat untuk apa? Menghindari apa yang kita tidak mau, neraka. Makanya lagu Krisya itu sangat teologis dan filosofis. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau kan menyebut namanya? Itu kan artinya bukan, kalau saya mau mengkritisi banyak hal. Ketika kita menjadikan surga menjadi tujuan, ya jelas diri kita sendiri. Kita mau selamat, kita nggak mau menderita, kita nggak mau masuk neraka, kita sendiri. Maka tujuan dari keselamatan itu sendiri adalah Yesus, Allah Tritunggal, persekutuan dengan Kristus. Tujuan dari keselamatan itu di mana kita mampu menghadirkan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan dari keselamatan Allah, bukan tempat di mana Allah berada. Allah adalah tujuan kita. Maka mari kami mengajak kita menutup dengan membaca gini. Kita baca sama-sama. Mari kita baca 1, 2, 3. Saya bukan pusat tata surga. Kristus mati bukan buat saya sendiri, tetapi untuk seluruh dunia. Maka kematian Kristus adalah panggilan bagi saya untuk menutup mata kepada diri sendiri dan membuka mata bagi dunia yang dikasihinya. Maka selamat menghayati cinta kasih dan pengorbanannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami diajak untuk merenungkan kembali karya salib Kristus. Izinkan momen ini, momen kami merenungkan pengorbanan-Mu yang besar menjadi momen untuk kami merendahkan diri kami yang acap kali acuh terhadap mereka yang ada di samping, di sekitar kami. Kami memaknai bahwa Kristus mati hanya supaya kami sendiri memiliki hidup yang lebih baik. Bahkan lebih buruk lagi, kami menjadikan keselamatan, it's all about us, it's all about me. Itu tentang saya dan saya. Hari ini kami menyadari melalui perenungan firman kami hari ini bahwa kami bukan pusat tata surya. Kami bukan pusat dari segala sesuatu. Kristus adalah pusatnya. Maka keselamatan yang telah Engkau berikan, biar kiranya kami boleh menghayatinya, bukan menjadi satu spirit individualistik. Namun keselamatan ini mendorong kami untuk hidup bagi Kristus dan hidup bagi sesama kami. Sehingga kami melihat bahwa kehidupan kami adalah sebuah komunian dengan Allah dan dengan sesama kami. Sebentar kami akan mengambil roti dan anggur untuk kami menjadi satu wujud yang konkret untuk kami merenungkan tentang pengorbanan Kristus. Biar kiranya kami boleh merenungkan melalui perjamuan kami bersama bahwa Kristus telah tercurah darahnya untuk kami bersama dan untuk seluruh dunia. Sehingga kehidupan kami tidak hanya menjadi kehidupan yang berpusat pada diri sendiri, namun kehidupan yang berpusat kepada Yesus dan kepada sesama. Ini kami anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa. Amin. Jauh-jauh di sini, lihat salib itu berdiri.
Setengah juga karena dosa besar di sana Tuhan mati. Yang kasih tidak seperti itu. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Tinggal cinta Mari kita menghayati momen perjamuan ini sebagai satu undangan di mana Kristus yang tubuhnya terpecah, darahnya yang tercurah bagi semua manusia. Kita diajak untuk tidak lagi menghidupi kehidupan kita hanya berpusat kepada diri kita sendiri. Dan mulai memikirkan apa yang Allah mau kerjakan melalui kehidupan kita. Tentunya bukan untuk diri kita sendiri, bukan grup kita sendiri, tetapi untuk sesama kita. Sehingga berita Injil menjadi berita pembebasan yang membebaskan orang-orang yang hidup bagi dirinya sendiri. Dan itu dimulai dari kita yang mulai hidup, keluar, bergerak keluar, membawa keadilan, membawa kebaikan, membawa kebenaran itu keluar. Karena itu mari angkat roti di tangan kanan kita dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama tubuh Kristus dengan penghayatan bahwa Kristus yang telah berkorban untuk kita semua. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari bersama kita minum anggur ini sebagai peringatan akan darah Kristus. Karena kami masih diberikan kesempatan untuk menghayati kembali pengorbanan-Mu yang begitu besar, yang tidak terpisahkan Tritunggal Allah menjadi terpisahkan karena kami orang-orang berdosa. Sebegitu besarnya dosa kami sampai Engkau remuk demi kami. Karena itu melalui roti dan anggur yang telah kami nikmati bersama, kami diajak untuk masuk ke dalam komunian dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus dan dengan sesama kami. Biar kiranya ini semua penghayatan kami mengubah cara kami hidup. Dan rasa terima kasih kami bukan hanya selesai di tempat ini, kami berdoa, kami menerima perjamuan dan sebagainya, namun berubah, terwujud lewat kehidupan kami yang berubah. Dari kehidupan tentang kami sendiri, tentang diri kami, menjadi kehidupan tentang Kristus dan tentang sesama. Ini kami anak Tuhan, kami serahkan kehidupan kami demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Baik. Shalom Bapak Ibu. Selamat memperingati Jumat Agung. Thank you buat Pastor Vinky yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Izinkan saya menyambut halo Broken Saints. Dan juga saya ingin menyambut Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir. Welcome to RLC. Dan kita akan masuk ke dalam persembahan. Dan izinkan saya mengajak kita semua kembali ke kitab Kejadian. Ke momen pertama ibadah dimulai. Kejadian 4 ayat 3-4 berkata, setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ini adalah pertama kali di Alkitab ditulis
ibadah. Dan menarik bahwa ibadah pertama kali terjadi pasca Eden. Setelah manusia diusir dari Eden. Bukan berarti bahwa di Eden gak ada ibadah Bapak Ibu. Tetapi itu berarti bahwa di Eden setiap saat adalah ibadah. Karena Eden adalah tempat di mana Allah dan manusia hadir secara bersamaan dalam ruang dan waktu. Tidak butuhlah ibadah khusus untuk beribadah kepada Tuhan di Eden. Karena setiap saat, setiap detik, setiap hari ada Tuhan dan Allah bersama-sama. Maka ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan terpisah dari Allah, barulah ibadah khusus yang mempertemukan yang kudus dan yang berdosa dibutuhkan. Tapi itu berarti sekarang kalau kita sudah dikuduskan, seharusnya model ibadah kita tuh kembali ke Eden. Setiap saat dalam setiap aspek hidup Allah dan manusia hadir secara bersamaan. Tidak butuhlah ibadah khusus untuk kita menyembah Allah, atau dengan kata lain ibadah seharusnya ada dalam liturgi sehari-hari. Ibadah harus hadir di kehidupan yang sehari-hari. But anyway, hal menarik berikutnya, rupanya ibadah dalam bentuk yang paling primitif dan bentuk yang paling awal adalah persembahan. Sebelum ada struktur, sebelum ada nyanyian, sebelum ada khotbah, sudah ada persembahan. Manusia primitif secara instingtif itu ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dalam pemikiran yang sederhana. Karena Tuhan telah memberkati saya, memberikan semua kehidupan yang baik buat saya, maka saya ingin mempersembahkan sesuatu yang baik kepada Allah sebagai ganti baliknya. Dan itu sebabnya kenapa unsur persembahan tidak mungkin dilepaskan dari ibadah. Karena memang ibadah yang pertama adalah persembahan. Tetapi menariknya lagi ayat ini bilang bahwa rupanya persembahan yang satu dan persembahan yang lain itu bisa berbeda berkenannya di hadapan Allah. Makanya persembahan Habel bisa dianggap lebih berkenan. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa ada persembahan yang satu dianggap lebih berkenan dan yang lain tidak? Menurut Ibrani 11 ayat 4, rupanya faktor penentu berkenannya sebuah persembahan atau tidak itu bukanlah jumlah atau jenis, tapi iman. Karena iman, maka Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Dari mana korban Habel lebih baik? Jenisnya lebih baik, jumlahnya lebih banyak? Tidak, karena iman. Kalau demikian, maka persembahan yang sebenarnya dikenan Allah adalah iman itu sendiri. Jenis atau jumlah hanya sekedar ekspresi eksternal dari iman yang di dalam. Yang harum di hadapan Allah adalah iman, sikap hati, penyembahan jiwa yang turut dipersembahkan di dalam persembahan fisik yang diberikan. Iman tanpa perbuatan adalah mati, tapi perbuatan tanpa iman sami mawon. Sama aja. Dengan demikian Bapak Ibu, di hadapan Allah, uang Rp1.000 yang diberikan dengan segenap hati dan syukur itu lebih bernilai daripada 100.000 yang diberikan sambil lalu. Di hadapan Allah, seorang yang datang beribadah untuk benar-benar menyembah, untuk benar-benar belajar firman, belajar soal Roma dan Yakobus, itu lebih bernilai daripada perpuluhan sebesar apapun. Karena kalau seluruh ibadah adalah persembahan, maka yang terhitung persembahan itu bukan ketika tangan saya masuk ke kantong. Yang terhitung persembahan adalah dari awal saya datang, saya duduk, sampai akhir semuanya persembahan kepada Allah. Maka semuanya harus mencerminkan iman. Yang terhitung sebagai persembahan bukan jenis atau jumlah, tapi iman. Maka Bapak Ibu di momen persembahan ini feel free. Kalau Bapak Ibu ingin memberikan persembahan, persembahan dapat diberikan melalui rekening berikut ini. Silahkan. Mau kasih berapa? Silahkan Bapak Ibu. Karena kita telah belajar bukan soal jenis, bukan soal jumlah, tapi iman. Maka berapapun persembahan yang diberikan, pastikan ada ucapan syukur, ada iman di dalamnya. Tapi kalaupun Bapak Ibu tidak memberikan persembahan, tidak masalah. Karena saya yakin dan percaya bahwa kehadiran Bapak Ibu yang menyembah, kehadiran Bapak Ibu yang mau mengenal Tuhan itu lebih berkenan dibandingkan jenis atau jumlah berapapun. Tuhan Yesus memberkati, selamat memberikan yang terbaik.
kita pada hari ini. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Sekali lagi katakan segala pujian, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah Tritunggal, Sang Sumber Kasih dan Persekutuan, kiranya senantiasa merengkuh engkau di dalam cinta kasih-Nya dan mendorongmu keluar supaya kehidupanmu menjadi kehidupan yang berpusat kepada Allah dan kepada sesama. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. terima kasih. Selamat hari Minggu Selamat buat hari kita Minggu, semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Selamat hari Jumat. Halo. Aku